Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hajar Septiani, mahasiswa Universitas Pamulang semester 1, Prodi S1 Akuntansi, kelas 01 SAKE 01. Yang terhormat, Ibu Draeni Suhartini, MPD, selaku dosen mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi bab 15, yaitu mengenai penerapan integral tak tentu dalam ekonomi. Langsung kepada materi pembahasannya. Integral merupakan kebalikan dari fungsi diferensial untuk menentukan fungsi asal dari fungsi yang sudah mengalami operasi turunan. Pada umumnya, integral dibagi menjadi dua bagian, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Pada ini, yang akan menjadi fokus pembahasannya adalah penerapan integral tak tentu. Penerapan integral tak tentu digunakan untuk mencari persamaan fungsi total variabel ekonomi ketika fungsi marginalnya diketahui. Maka yang menjadi fokus di bab ini yaitu yang pertama, fungsi biaya total, yang kedua ada fungsi penerimaan total, yang ketiga ada fungsi produksi, yang keempat ada fungsi utilitas, dan yang kelima ada fungsi konsumsi dan tabungan. Berikut secara detail mengenai fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama ada fungsi biaya total. Fungsi biaya marginal atau marginal cost ialah turunan pertama dari fungsi biaya total atau total cost, yang artinya dalam memperoleh fungsi biaya total kita perlu mengintegralkan fungsi biaya marginalnya. Dengan kata lain, TC sama dengan integral F aksen dalam kurung Q, dQ sama dengan integral MC, dQ sama dengan F dalam kurung Q ditambah K. Untuk mencari fungsi biaya rata-rata, menggunakan rumus biaya total dibagi dengan jumlah barang atau jasa. Maka rumusnya ialah AC sama dengan TC dibagi Q sama dengan F dalam kurung Q dibagi Q. Lalu yang kedua ada fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan total sejenis dengan fungsi biaya total. Fungsi penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan totalnya. Maka dengan kata lain, fungsi penerimaan total didapat dengan cara mengintegralkan fungsi penerimaan marginalnya. Dengan kata lain, penerimaan total sama dengan R sama dengan F dalam kurung Q, dan penerimaan marginal adalah MR sama dengan R aksen sama dengan DR atau DQ sama dengan F aksen dalam kurung Q. Maka penerimaan total adalah integral dari penerimaan marginalnya yang rumusnya TR sama dengan integral MR DQ sama dengan F dalam kurung Q ditambah K. Untuk nilai konstanta atau K harus bernilai 0. Ini disebabkan dalam teori ekonomi, jumlah penerimaan total adalah 0 jika belum terdapat produk yang terjual. Yang artinya TR sama dengan 0 jika kuantiti sama dengan 0. Jadi konstanta dalam fungsi penerimaan total itu selalu nilainya 0. Dan ada fungsi penerimaan rata-rata atau AR diperoleh dengan cara membagi nilai fungsi penerimaan total dengan jumlah barang. Rumusnya AR itu average revenue atau penerimaan rata sama dengan TR atau total revenue dibagi Q atau quantity sama dengan F dalam kurung Q dibagi Q. Lalu yang ketiga itu ada fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input dengan output selama periode tertentu, atau suatu gambaran bagaimana perilaku produsen dalam memproduksi barang dan jasa. Jika diketahui fungsi produksi marginal atau MP sama dengan Fx
Maka produksi total didapatkan dengan cara mengintegralkan fungsi produksi marginalnya. Dengan kata lain, produk total atau P sama dengan F dalam kurung Q, di mana P adalah sama dengan output atau sama dengan input. Produk marginal adalah MP, P aksen sama dengan DP atau DQ sama dengan F aksen dalam kurung Q. Maka produk total adalah integral dari produk marginalnya, yang rumusnya TP sama dengan integral MP sama dengan F aksen dalam kurung X dx sama dengan F dalam kurung X ditambah K. Pada fungsi produksi, jika ada input atau faktor produksi yang digunakan, maka tidak ada output atau produk yang dihasilkan, sehingga konstanta keseluruhan sama dengan 0. Lalu yang keempat itu ada fungsi utilitas. Fungsi utilitas adalah fungsi yang menghitung kepuasan dengan manfaat yang dirasakan seseorang dari suatu barang atau jasa. Jadi semakin tinggi kepuasan konsumen terhadap suatu produk, maka semakin tinggi pula nilai produk tersebut, dan begitupun sebaliknya. Jika diketahui fungsi utilitas adalah U sama dengan F dalam kurung Q, maka utilitas total didapatkan dengan cara mengintegralkan fungsi utilitas marginalnya. Rumusnya U sama dengan integral MU dQ sama dengan F aksen dalam kurung X dx. Pada fungsi utilitas, nilai konstanta sama dengan 0, dikarenakan seseorang tidak akan merasa puas jika ia tidak mengkonsumsi barang atau jasa. Lalu yang terakhir itu ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam teori ekonomi, fungsi konsumsi atau C dan tabungan atau S dinyatakan sebagai fungsi pendapatan atau Y. Dalam hal ini, konsumsi adalah integral dari MPC atau marginal propensity to consume. Ialah membandingkan besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan pendapatan nasional yang membuat konsumsi itu berubah. Konsumsi integral dari MPC yaitu C sama dengan integral MPC DY sama dengan F dalam kurung Y ditambah K, di mana konstanta atau K adalah konsumsi minimum ketika pendapatan sama dengan 0. Lalu ada tabungan integral dari MPS atau ialah membandingkan besarnya perubahan tabungan dengan besarnya perubahan pendapatan nasional yang membuat konsumsi itu berubah. Tabungan integral dari MPS rumusnya yaitu S sama dengan integral MPS DY sama dengan F dalam kurung Y ditambah K. Dengan menggunakan konstanta pada saat pendapatan sama dengan 0, menyebabkan nilai tabungan menurun atau di-saving, sehingga menyebabkan nilai K negatif. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal latihan, dan untuk penyelesaiannya bisa menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai penerapan integral tak tentu dalam ekonomi. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh audiens dan khususnya untuk saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.